ma mana'an nasa ayyuminu isja'u. Sebetulnya manusia yang menghalangi mau iman itu hanya karena mereka cara berpikir apa betul Allah itu mengutus atau mentugaskan manusia sebagai mediator, sebagai apa? Rasul. Di Rasul bahasa Arabnya itu safir. Safir maknanya apa? Mediator. Makanya kalau sampai di konjen-konjen Arab jenis safaroh. Safaroh artinya apa? Konjen, perwakilan. Makanya dalam bahasa Arab dulu dan sekarang itu sama. Rasul itu maknanya delegasi. Sehingga dalam bahasa Arab ya biasa misalnya Rasulun Najron maknanya delegasi utusan orang Najron. Nggih. Kula baleni malih ben sampean tahu ya. Bahasa Rasul itu artinya sederhana, ya mau utusan atau mediator. Makanya kalau orang Arab bilang misalnya tukang pos atau apa yang jadi mediator, misalnya kayak paspor itu ya namanya risalatul mutajawizat, namanya surat yang bisa mengantar antar negara. Nggih. Biro imigrasi, immigration itu kan transfer antar negara, jadi apa risalatul mutajawizat. Lah jawizat maknanya saling melewati batas. Sehingga karena keyakinan manusia itu Allah itu tidak tersentuh, sehingga tidak tersentuh pula oleh manusia siapapun. Ketika ada informasi bahwa Muhammad itu Rasul, dia ini janggal. Aba asabahu basyara Rasulullah. Lalu teknisnya kayak apa? Allah yang tidak tersentuh di alam sana kemudian harus berhubungan dengan alam manusia. Ini rumah tenan. Makanya orang-orang itu janggal. Apa betul Allah yang tidak tersentuh kemudian mengutus Rasul? Mediatornya itu siapa? Lah cuma manusia itu punya kenaifan sendiri. Ini rumah tenan. Mulane ciri utama Rasul atau ulama atau wali mau sitok ikhlas. Bisa gendho kaya apa nek ikhlas ya mlebu swarga. Timbang soleh tapi ora napa? Ikhlas. Sing ora iso mlebu swarga. Dikaya kula niku kriminal kaya apa nggih ikhlas ya mlebu swarga awal. Tapi nek soleh kaya apa ora ikhlas itu ora iso mlebu swarga. Sampeyan tak tunjukkan kuncinya. Kenapa bisa demikian? Ngeten. Pertama kali Rasul jadi Rasul, yang menciri khaskan dia seorang Rasul itu hanya satu, yaitu ikhlas. Karena logika ikhlas ini yang nanti menyambung atau menjawab kejanggalan pertanyaan tadi. Apa betul Allah yang tidak tersentuh, yang di alam lain, yang beda semuanya dengan kita, kemudian punya hubungan spesial dengan manusia yang bernama Rasul? Caranya itu kayak apa? Sehingga manusia ya ngomong kafir gitu pinter, takwaannya deh. Kalau kamu Rasul harus disahkan oleh malaikat, dilegalkan oleh apa? Malaikat. Karena malaikat dianggap alam sing dekat dengan Allah. Paham? Tapi orang-orang kafir sendiri sebetulnya tidak pernah punya konsep malaikat itu apa, juga tidak punya. Tapi dia diasumsi malaikatlah yang paling mungkin jadi mediator antara manusia dan kalau balen ini bisa paham ya. Allah itu kan zat yang diyakini tidak tersentuh. Zaman jahiliyah wong nak nyebut Allah itu manfis sama, orang yang tidak tersentuh, adanya di langit. Pokoknya dengan segala titah kebesarannya Allah itu tidak tersentuh. Lalu ketika ada seorang menganggap dirinya sebagai Rasul tentu janggal. Lewat apa? Ini ngrungokno tenan. Akhirnya mulai zaman Nabi Adam, terutama era Nabi Hud, Nabi Soleh, mesti orang-orang kafir itu semuanya bilang abasyaru yahdunana. Apa betul manusia itu bisa bawa nopo? Hidayat. In antum illa basarum misluna. Tenggene surat Yasin, kamu ya manusia kayak kita. In antum illa basarum misluna. Sebagian ayat in antum illa basarum mislukum, semuanya kayak manusia, kayak kita. Kenapa kamu menganggap diri kamu Rasul, saya tidak? Sama-sama berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rumahnya tenan. Nah, kenapa tadi saya mengatakan sebab itu ciri utama Rasul itu hanya satu, yaitu ikhlas. Cuma manusia ini naif. Ketika menyoal demikian, tingkat rasionalnya demikian, manusia punya kenaifan. Lu janggale apa nak Nabi Soleh itu ngaku Rasul, janggale apa nak Nabi Hud itu ngaku Rasul, janggale apa nak Nabi Muhammad ngaku Rasul. Toh syariate, toh ajarane muk sitok, wong kon nyembah Allah. Kecuali Muhammad ngongkon, aku Rasul, mulane hormati lan sembah. Aku Rasul, mulane golekno bojo, golekno dhuwit.
Aku iki rasul, mulane hormati. Kalau itu kelihatan salah karena mengatasnamakan Allah, kemudian yang untung dia secara pribadi. Kalau baleni malih. Sebab itu tenggene surat Yasin di semua Al-Qur'an, ciri utama rasul itu pasti pertama itu la ilaha illa ana fa'budni. Ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Karena ketika manusia menyoal kenapa ada rasul sementara Allah tidak tersentuh, penyoalan manusia begini ini bisa terjawab. Lho kowe kok janggal wong iku dadi Rasulullah. Wong syariate lan ajarane ya mung sitok, wong penyembah Allah Subhanahu wa taala. Wis ngono hakikate secara lahir Nabi ya disiksa, diintimidasi dan sebagainya. Toh tetap ngendikan kamu harusnya nyembah Allah Subhanahu wa taala. Mulane kula niku seneng, nganti mati nggih seneng. Mung dadi kiai rapati mulya nemen-nemen seneng. Dhewe ciri utama ikhlas iku nak wong balik ning pangeran, nasib kula wis ngeten-ngeten mawon niku mun maksimal. Ana sing hormat, ana sing percaya loro telu men sedengen terus. Kula kakean. Sak musala mun kakean. Kakean tambah dadi hijab. Kakean dadi napa? Hijab. Kula umpama sing seneng siji loro men sedengen. Standar napa? Standar udah bagus. Ndak niki kula crita nggih niki mergo niki penting zaman akhir ya, kalau cerita detail secara ilmiah. Manusia itu mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat itu punya asumsi. Asumsi ini kemudian oleh orang-orang Arab disebut malaikat. Sebelum ada Rasul pun mereka menganggap ada makhluk yang namanya malaikat yang lebih layak jadi mediator antara Allah dan manusia, bukan sama-sama manusia. Orang Cina punya terminologi itu dinamai dewa dewi. Zaman Yunani kuna sebelum Masehi juga ada dewa dewi. Jawa kuna juga iya. Untuk yang kejahatan dari Bathara Kala dan sebagainya, untuk yang apik dari resi siapa. Wong Islam di Nabi Khidir, wong gone pewayangan duwe sapa dewa ruci semanggon yoga napa sego. Sama, semua terminologi paham agama itu sama, istilah-istilahnya sama. Ya istilah-istilahnya apa? Sama. Ketika orang Arab bilang Allah itu harus satu, orang Jawa sudah bilang sahyawidi, zat yang serba apa? Isa. Makanya ketika Imam Ghazali menemukan bahwa Tuhan itu ada, itu bukan prestasi Islam. Semua dasar watak manusia itu tetap menemukan bahwa alam ini punya Tuhan. Sehingga dari awal Islam mengatakan agama Islam itu agama fitrah, agama yang sesuai kodrat manusia. Kodrat manusia itu apa? Yaitu meyakini bahwa di alam raya ini pasti ada Tuhan, ada penguasa. Paham ya? Menamakan Tuhan sebagai Allah lah itu yang baru ciri Islam ya? Menamakan Tuhan sebagai Allah itu ciri apa? Islam. Tapi kalau sekedar alam raya ini ada penciptanya, ada Tuhannya, itu keyakinan semua, kepercayaan. Kemudian Kristen menambah itu Trinitas, itu ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Di zaman Yunani namanya Logos atau Logos itu. Terus zaman orang filsafat disebut akal awal, akal sani, akal apa? Salis ini teori-teori novel filsafat. Dalam Islam itu dikenal namanya Allah. Tapi dengan segala gelarnya Tuhan, dengan segala status Tuhan, manusia itu tidak yakin bahwa antara manusia dan Allah itu ada mediator. Ini sudah diperkara. Kok iso wong kenal pangeran terus untuk wahyu ke pangeran untuk ditahu carane piye? Lah berhubung cara mulai dhisik misteri, maka banyak orang yang memberanikan diri ngaku jadi rasul. Semulai dia Eden sampai Ahmad Ulam bin Mirza sampai dukun-dukun sing mujarab. Karena hubungan manusia dengan Allah itu ora tahu jelas. Paham ya? Orang tahu apa? Jelas. Yang memperjelas hubungan itu hanya satu, yaitu yang disebut di Quran, ciri utama maka nali basyarin ayyuti'ahu kitab wal hukma wan nubuwah summa yaqula linnas kunu ibadalli walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina mulane kula niku ndonga terus pikir kula niku bejo nganti mati ku nak rapati mulya. Tapi ngeten iki ayat ngeten mboten populer. Cara rawuh mursyid kula dibengkolan. Ya cuma nak bengkolan kula ya kuwalat tenan. Kira-kira be keramat kula nak urusan ayat niku keramat kula.
Ciri utama seorang nabi niku jari pangeran wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Ciri utama seorang nabi itu tidak menganjurkan umatnya mengutuskan dia. An tattakhidul malaikata wan nabiyina ora terima ulama, ora terima mursyid, tapi napa wan nabiyina. Jadi ngrungokno tenan. Ciri utama seorang rasul itu satu, dia mengajarkan kunu robbaniyin, ayolah kamu bertuhan, ayolah kamu kembali ke Tuhan. Dan kamu harus yakin bahwa tidak pernah seorang malaikat atau seorang nabi berkedudukan sama dengan Tuhan. Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbab. Niki rungokno tenan. Kenapa demikian? Ketika hubungan manusia dengan Allah itu tidak terpecahkan secara logika, secara rasional. Yang paling rasional hanya satu. Titenane wong tetap nabi, tetap ulama, tetap wali hanya satu. Yaiku dekne mau nganjurno supaya wong seneng pangeran. Gampangane cara kowe kula ngoten. Kula niku jek eling pertama kali bapak wafat, saya pidato di depan santri, di depan orang-orang yang seneng bapak, kula bilang, jenengan kecewa mbek kiai boleh, tapi kecewa mbek ajarane kiai ra oleh. Sampai bisa kecewa dengan saya, mungkin beda watak, beda visi, beda ide. Tidak boleh kecewa dengan ajaran saya. Ajaran ini kiai, wong kon sujud ning pangeran, kon sholat, nak ndonga ya njaluk pangeran sudah. Lah kecuali aku di ajaran wong kon seneng aku nganti kultus, wong kon ngimani aku, nah itu mungkin resiko, bisa ya bisa enggak. Tapi kalau orang disuruh seneng pangeran, disuruh njaluk ning pangeran selesai. Umpama aku keliru ya tidak ada masalah. Harusnya juga begitu. Seorang mursyid itu pasti benar saat mengatakan wes aku jaluk ning pangeran. Istighosa ya wes ke jaluk ning pangeran. Wes nikmati wala miridan la ilaha illallah. Tapi nek wis mulai, tapi mandine nak mbek aku. Lha iku perkara mesti. Wah, ini mulai perkara, mulai kriminal. Mun mulai napa? Kriminal. Wah, sanate mutabar nak lewat aku mulai kriminal. Tapi selagi hanya mukhlisina lahuddin, memurnikan agama hanya untuk Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mulane Nabi Muhammad ditetir kere, ning Mekah yo kere. Yo disia-sia wong. Tapi ngerti kok imat wis kere ini tetep ngaku nabi. Ya tetep aku nabi. Lah tugas semua apa, Mat? Lah ya kowe tak penyembah pangeran niku tok. Lah hubungane mek kowe Mas, aku yang kawula biasa, anak aku tetep kawula biasa. Yo ngoten. Mulang kertakok itu yang jenengan ulama, Gus ya ulama, hasil ulama piye ngongkon wong seneng pangeran. Nah ambek jenengan lho, aku itu tetep wong biasa to, kowe nak pas umat seneng ora terserah kowe. Paham ya? Sebab itu Nabi itu bangga ketika beliau diberi gelar innaka mayyitu wa innahum mayyitu. Satu gelar yang tidak menguntungkan. Ning Quran itu ana gelare Nabi Muhammad itu sederhana banget, tapi itu menjadi benteng tauhid, yaitu innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Nah lucu, seorang nabi dari Sayyidul Awwalin wal Akhirin ning Quran mau digelari innaka sak temne sira Muhammad mayyitun ya bakal mati. Wa innahum lan sak temne kufar ya mayyitun bakal mati. Kenapa gelar ini begitu penting? Karena menjadi konstitusi tauhid, menjadi dasar tauhid. Jika Muhammad itu mati, maka dia jelas tidak Tuhan. Jika Muhammad itu mati, maka risalahnya Muhammad atas nama Muhammad akan berhenti. Tapi risalah Muhammad atas nama kebenaran orang nyembah Allah itu tidak akan berhenti. Mulane kula nyuwun nggih nek sampean dadi ulama nih, misale sak kula sing pengaruh duwe apa, ojo seneng. Nek sampean duwe ikhlas ojo seneng, nggih biasa. Wong saya biasa, lu ora keturunan biasa, wong janggal ya biasa. Mengkulon manjen kurang ajar tak niat, mboten kok terus asli kurang ajar mboten. Ya tapi mboten asli. Wah, kula niat. Sama tak ceritani ini ilmiah secara tauhid dan saya bertanggung jawab di depan Allah. Ada gelar-gelar nabi yang ironisnya jarang diperkenalkan ke umat. Padahal gelar ini menjadi konstitusi ilmu tauhid. Misalnya gelarnya Nabi Muhammad innaka mayyitun, mat kamu tetap mati nanti. Nabi Isa dengan ibunya wa ummuhu siddiqah. Ning Quran dikek gelar apa? Kana yakulani ta'am. Iku doyan sego. Dari ada gelar-gelar kenabian yang tidak menguntungkan, gak prestis. Jadi Nabi Isa sak mboke digelarin apa kana
Ya aku doyan napa sego. Nabi Muhammad itu tahu untuk gelar inna kamai itu. Ana neh gelar apa imma ta'uqitila. Cek Muhammad mati cek dipateni. Dipateni kesane agak jaduk. Ora ada fisik to kesane. Ora ada jimat. Tapi itu juga gelarnya Nabi. Apa imma ta'uqitila. Muhammad potensinya bisa mati atau bahkan matinya secara tragis bukan sekedar dibunuh. Ada nabi yang matinya itu dicincang, dimutilasi. Jadi Nabi Yahya bin Zakaria itu matinya dimutilasi. Orang itu mau mati biasa, dimutilasi. Tanyakan para apa kartare, matinya Nabi Zakaria apa? Dimutilasi, dicincang oleh orang Yahudi. Sampai Quran kalau ngeritik orang Yahudi, wa yaqulunal anbiya bi ghairi apa? Hak ini Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu matinya dicincang, dimutilasi. Tapi gelar-gelar ini oleh para nabi itu bangga. Karena apa? Semakin ada gelar-gelar kemanusiaan, maka semakin kental bahwa yang Tuhan itu hanya Allah. Yang hebat juga hanya Allah. Sebab itu Nabi Isa dengan tanda kutip ono kecelakaan. Dia ini dikei mukjizat nguripno wong mati gelem. Akhirnya kepleset malah jaga pengen. Mana Nabi Muhammad gak tertarik dengan mukjizat. Nabi gak tertarik, mukjizat yang rawan meleset ora tertarik. Yo kesopanan dadi wong. Ngajarane nek ditabok pipi kanan dikai pipi kiri. Ora tau ngecewakno wong. Sampai kaume wong kok sempurnane ngono. Nek anake pangeran ra mungkin. Gara-gara terlalu napa? Sempurna. Oh Nabi Muhammad itu nemen. Sampeyan tak critani. Nabi Muhammad itu dadi nabi sakwise gagale Nabi Isa dadi nabi. Yaiku dekne kepleset nganti diarani pengen. Nabi Muhammad itu saking nunjukno nak beliau itu manusia. Iku sering pidato ambek dahar. Hal yang mungkin tidak diperkenalkan para kiai karena wedi jatuh muruah. Nabi itu sering ngijazahno lafaz-lafaz sakral ambek dahar. Fana hasanah satan. Wa inni a'taitu lahu ziro asatin wa huwa a'jabu ilaihi. Fana hasahunah satan. Nabi ketika tak beri sampil kambing itu suka sekali. Beliau nyokot saking senengnya lahap. Dan saat lahap itu beliau bilang ana sayyidul awalin, saya adalah orang paling hebat mulai dulu sampai sekarang. Itu pas sampai dahar. Jadi Nabi itu sering bicara sakral justru pas sampai nopo. Sehingga itu dikenang oleh para ulama selain sidik tablek amanah fatomah ditambahi al-a'rad al-basariyah bahwa seorang Muhammad juga punya sisi kemanusiaan, termasuk beliau juga makan, minum, nikah dan sebagainya. Ternyata sifat-sifat ini menguntungkan secara institusi tauhid. Karena semakin seorang nabi kental basariyahnya, semakin beliau hanya didudukkan sebagai manusia. Yang didudukkan sebagai Tuhan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menguntungkan secara dakwah apa? Tauhid. Nggih. Paham? Lah Nabi Isa mboten kekhusyuan. Bener terus dadi ora tau salah, ora tau ngecewakno wong. Mulane Nabi Isa satu-satunya nabi sing kena audit carane dadi nabi itu diaudit. Mergo kesakralan. Mulane kula mau dadi wong sakral tenan malah kena audit. Nabi Isa itu satu-satunya nabi yang cara dakwanya diaudit pangeran. Ini tenggene surat Maidah Nabi Isa ditakoki. Wa idz qala Allahu ya Isa, a anta qulta lin nasi takhudun wa ummiya ilahi min dunillah. Salam dakwah ku piye kok akhirnya disembah ku piye? Kok nang kowe sing ngajarno iku. Dadi Nabi Isa satu-satunya nabi sing sampeyan ketemu pangeran ditakoki a anta qulta lin nasi takhuduni wa ummiya ilahi min dunillah. Aku piye kok malah takon dadi nabi ben wong nyembah aku malah nyembah kowe iku piye? Lha iku tugale wong kon nglamar malah entuk sing dikokak. Kowe ku piye cara dadi nabi ku piye? Iku Nabi Isa kok. Lan iki aja kaget nek ana ulama kadang umat jadab iku ana ilmune, jadab kok ana ilmu. Kayak tak terang ilmu tuh. Mulane akeh kiai-kiai tok akhirnya kadang sak enake wong kenal Balim Klaten liwat miso ya ketemu wong muni kakek aneh. Ya kayak gitu. Bahasan mangli wong ngenang perkara anak bangga ana tamu langit dijedor kono ora usah pertama aku. Akeh cerita-cerita orang yang dikenal wali sak urip-uripe miso iku ana ilmune ya sampean ora usah niru ora wali. Tapi ana ilmune. Oh sak kula mawon nek kurang ajar tak ilmu. Nggih. Mboten iki ngaji ilmu tuwa ben ngerti sampean.
Karena secara konstitusi tauhid lebih menguntungkan kalau seorang nabi menonjol sisi basariyahnya ketimbang sawangannya sakral kemudian menyentuh level paling ekstrim, yaitu nanti takut dianggap Tuhan. Paham ya? Nabi keliru-keliru, Nabi Musa keliru-keliru, budak Fir'aun melayu tenan. Nah ada para pangeran lho apa melayu bareng. Paham ya? Ya melayu tenan terbirit-birit tenan. Wah ketara manusia melayu tenan. Ketika ngadepi Saharatu Fir'aun nggih fa'auja safi nafsi khifatan Musa, ya meriang tenan. Paham ya? Nabi Muhammad gini. Jadi Nabi Muhammad itu jadi nabi 600 tahun setelah kegagalan Nabi Isa jadi nabi. Iku Nabi Isa gagal malah dianggap pangeran utama. Iku tunggali misalnya kados kula sebagai ulama Quran, wong luwih seneng Gus Bak dibanding seneng Quran iku gagal. Tapi nak wong jadi seneng Quran be aku biasa-biasa wae aku sukses. Napa? Sukses. Soalnya wong seneng Quran perkara tak ulang ngaji aku. Bariku mbek aku biasa-biasa wae sukses. Paham ya ana sing tak curiga, ora percaya, sukses. Berarti dadi ulama napa? Sukses. Ini tenan ilmu itu. Karena saya tetap sebagai basariyah dan Quran tetap pada posisi yang paling sakral. Lain awalian. Maca Quran ra enak nek rabe Gus Bal. Quran jadi sifati ra enak. Oh, gagal kok dadi kiai berarti gagal. Paham? Ini tenan mboten. Nah, iki kasusnya kok Nabi Isa. Dia ini sukses jadi wong sempurna malah dianggap anaknya pangeran. Pangerane sing ngangkat malah disaingi dhewe. Iku sing disebut surat Maidah anta qulta linnasi takhiduni wa ummiya ilahi. Intilah satu-satunya nabi sing kena audit ngono Nabi Saka. Salem dadi nabi ku piye? Kok nganti akhirnya kowe malah sing disembah. Jangan-jangan kowe sing ngongkon. Wah bisa meriang tenan. Akhirnya Nabi Isa dawuh ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudu wa rabbi wa rabbakum. Sak roh kula sing tak syariatno nggih tiyang tak nyembah jenengan Gusti.